Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar antum semua hari ini? Kembali lagi di vlog kami bersama Ustazah Bunda Hajah Iva Alifatin di ruangan tugasnya beliau di perpustakaan. Dan pada hari ini di diskusi part 2 mendiskusi mengenai jenazah. Jadi Bunda, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang di rumah juga semuanya sehat walafiat, baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Bunda sehat walafiat ya, dan harapannya kami semua sahabat beriman di rumah dan dimanapun antum berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan Bunda hari ini nggak mengganggu? Allah tidak. Iya, ini Bun, karena kan kemarin itu kita sudah berdiskusi mengenai jenazah part 1. Sekarang kembali lagi di video kali ini di part 2 mengenai kembali berdiskusi tentang jenazah. Dan Bunda, hari ini sedikit saya mengganggu aktivitasnya. Berarti Bunda aktivitasnya di perpustakaan. Iya, betul. Apa Ini saja sih kegiatan tempat saya untuk mengabdi. Selain sebagai guru, alhamdulillah saya diberi amanah untuk mengelola perpustakaan sekolah. Karena Alhamdulillah. dunia itu, jendela dunia adalah buku. Buku. Jadi sekarang minat baca anak kan sangat menurun ya kan, karena banyaknya gadget. Tapi alhamdulillah di Pondok Pesantren Bali Bina Insani ini, karena mereka para santri dilarang atau tidak diperbolehkan untuk menggunakan gadget, maka hiburan mereka ketika mereka waktu senggang dan juga istirahat sekolah adalah membaca. Banyak membaca, banyak mengenal, banyak Iya, mengetahui. Betul. Ayah, Bunda ngomong-ngomong nih, kemarin kan ada beberapa yang mungkin masih dipenasaranin, khususnya yang saya ya, mengenai jenazah tersebut. Boleh nggak sih nih kita berdiskusi? jenazah lagi ya Bunda. Iya. Boleh, silakan. Bunda, ini perlu kita kembangin, dan untuk pribadi saya khususnya selaku muslimah, dan tentunya bagi teman-teman yang di luar sana ingin mengetahui mengenai jenazah, cara pengurusan jenazah dan lain sebagainya, baik itu yang masih utuh dan tidak utuh, dan itu masih penasaran banget nih Bunda. Jadi kali ini kayaknya Bunda harus kita berdiskusi tentang itu dulu ya, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang kepengurusan jenazah. Tapi kita dari segi pengalaman dulu, dan di sini saya pribadi ingin bertanya nih sama Bunda. Kemarin itu kita sudah berdiskusi tentang kepengurusan ya. Di sini perawatan jenazah. Oke. Dan sekarang ini Bunda, dari pengalaman yang kita lihat di luar sana, baik itu di tempat bencana atau yang tabrakan, banyak sekali kan jenazah yang jasadnya tidak masih utuh. Nah, ada nggak sih Bunda pengalamannya Bunda gimana cara merawat? Pernah nggak ngerawat jenazah yang memang jasadnya itu hancur, dan bagaimana cara merawatnya seperti itu? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali dan sering dilontarkan oleh banyak orang ya. Karena jenazah itu juga bentuknya tidak harus selalu normal, tidak selalu harus yang meninggal karena wajar, contohnya meninggal karena sakit, atau tiba-tiba meninggal juga kena serangan jantung atau lain sebagainya lah, atau tidak dalam keadaan sakit pun Allah bisa kapan saja kan mengambil. Karena memang dalam surat di Al-Quran ya, dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut itu ada 3 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dalam ayat-ayat Al-Quran itu yaitu surat Al-Imran ayat 185,
surat Al-Anbiya ayat 35 dan satu lagi yaitu surat Al-Ankabut ayat 57. Jadi 3 kali di sana disebutkan bahwa setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Nah, bentuk-bentuk kematian atau keadaan-keadaan kematian yang dimaksud itu juga sesuai dengan amal kebaikannya ya. Sesuai dengan amalan setiap manusia, setiap yang bernyawa itu ketika waktu hidup. Kita pun tidak bisa menjamin bahwa kita ini nantinya akan meninggal seperti apa kondisinya, begitu kan? Kita sekarang bercerita tentang kondisi. Nah, tentang pertanyaan tadi, apakah Bunda hanya merawat jenazah-jenazah yang meninggal secara normal? Tentu tidak ya. Kita pun tidak boleh membeda-bedakan ketika ada jenazah yang perlu dirawat, ternyata kondisinya tidak seperti normal biasa. Nah, contohnya yang sudah pernah Bunda rawat itu adalah ketika ada korban pembunuhan. Nah, ini mohon maaf, saya juga sudah meminta izin kepada keluarganya untuk meng-up atau menceritakan kisah ini, dan ini juga tujuannya adalah edukasi ya. Saya juga tidak menyebutkan siapa, namun ini adalah edukasi bahwasanya siapapun nantinya yang akan merawat jenazah bisa paham bagaimana memperlakukan jenazah dengan baik ketika merawatnya. Nah, ini korban pembunuhan saat itu siang hari tengah bolong, selesai azan zuhur. Itu kejadiannya di mana? Iya, kejadiannya di Denpasar. Iya, tiba-tiba beliau ini adalah sahabat kami, muslimah yang insya Allah dilindungi oleh Allah ya. Namun beliau harus mengalami kematian yang memang di luar batas normal kita ya. Beliau ditusuk, dibunuh dari belakang, posisi dari belakang, sehingga tidak mengalami perlawanan begitu. Karena memang orang ini terencana ya, berencana untuk membunuh hanya gara-gara ditagih hutang piutang ya. Padahal jumlahnya juga sedikit, tidak terlalu banyak, tapi bisa dilansir bahwa ternyata pelakunya adalah orang yang tidak normal lah ya, dalam artian mungkin ada mengalami gangguan kejiwaan. Nah, terus kemudian kondisinya beliau meninggal. Ya, nah waktu itu beliau baru datang menjemput anaknya dari sekolah siang hari, langsung tidak siap, baru buka kunci rumah, diserang dari belakang, tembus sampai ke depan. Kondisinya jasadnya masih utuh. Langsung dibawa ke rumah sakit, ternyata di perjalanan meninggal dunia sehingga diperlukan otopsi. Karena memang hal itu masuk di ranah kriminalitas di pembunuhan. Setelah diotopsi, saya menunggu sampai malam hari baru keluar dari ruang otopsi. Waktu saya memandikan itu terlihat kalau di bedah ya, dari bawah dagu ini sampai ke bawah perut ya. Ternyata hasilnya dia nembus jantung, lambung dan paru-paru kalau tidak salah ya, saya lupa begitu. Pokoknya alat organ tubuh yang vital sehingga mengalami kematian. Nah, terus gimana itu? Setelah itu karena lamanya proses otopsi sehingga untuk menyedekapkan kedua tangan itu tidak bisa menyedekapkan secara sempurna begitu. Akhirnya dengan syarat saja yang terpenting gerakannya seperti sedekap. Selanjutnya kami mandikan. Nah, bau pengawet ya, suntik formalin itu keras sekali. Karena jenazah akan dibawa ke Jawa, tidak dimakamkan di sini. Dengan ke Jawa? Iya, dengan pesawat menggunakan peti jenazah. Lalu keras sekali formalin itu, jadi untuk perawat jenazah ketika kita menangani jenazah yang sudah berformalin itu saya sarankan untuk menggunakan APD ya, alat pelindung diri, diantaranya baju juga kan, lalu masker yang berlapis dan face shield, karena aromanya keras sekali sehingga bikin kita puyeng ya, pusing dan keras aromanya yang menusuk hidung. Nah, selanjutnya kami kafani dan alhamdulillah selesai waktu itu tengah malam dan lanjut dibawa ke Jawa. Nah,
selanjutnya saya juga pernah menangani atau merawat jenazah korban tenggelam Oke. tenggelam di air. Iya, betul sekali Bunda. Bunda membahas tentang seorang yang tenggelam Iya. di Perairan lah. perairan. Iya, di Kemarin sungai. kebetulan sekali kemarin Bunda itu yang beritanya yang ini fakta Bunda yang di Lombok sudah 1 minggu lebih itu meninggal di laut. Baru satu itu terjadinya di Desa Prabu, Kecamatan Pujut, letaknya di Desa Prabu, itu di Bampang. Nah, beliau itu ceritanya kan mancing ke laut, Iya. kemudian baru 1 minggu kemudian baru ditemuin Jenazahnya jenazahnya. lama ya. Kalau Iya, satu berarti minggu lama. itu kekhawatirannya adalah Iya, hancur fisiknya. Ya. Jadi misalkan kalau kondisi kan keadaannya hancur, jadi keadaan tubuhnya tentunya sudah tidak utuh, Tidak seutuh utuh, betul. kesemuanya. Lantas gimana caranya merawatnya? Baik. Kayak gitu. Sebenarnya kan tentunya banyak sekali, itu salah satunya. Iya, Kemudian banyak sekali yang saya lihat ini tidak sekali 2 kali ya Bunda, karena seringkali kita melihat seperti tabrakan. Tentunya Iya, dia ada tubuhnya kecelakaan. kecelakaan. Iya, ada bahkan Jasadnya kemana-mana. Nauzubillah min dzalik. bahkan Semoga kita pecah. semua tetap sehat, Amin. walafiat, Pecah terlindungi dari kepala bahaya. juga Iya. ada. Terus itu Ada. bagaimana penanganannya itu Bunda? ya biasanya kalau di rumah sakit mereka sudah siap ya, kayak underpad, kain kasa besar yang disiapkan agar organ tubuh itu tidak berserakan, kita kumpulin seperti itu. Tetapi tetap harus mengikuti syarat-syarat ya, rukun-rukun juga semuanya yang memang harus benar-benar diperlakukan untuk merawat jenazah secara muslimah. Berarti tubuh-tubuh yang berserakan yang Iya, itu dikumpulkan. di mandi tetap Syaratnya ya paling tidak dibasahi dengan air yang mengalir dan juga disucikan, itu saja ya. Kecuali mungkin jenazah yang pandemi ya, korban pandemi ya, itu yang bagaimana? tidak sampai disucikan secara dengan air ya, tetapi kayak iya, dan juga dia perlakuannya beda, dan peti jenazah pun yang memang harus dikubur masuk ke dalam tanah itu sudah dirancang seperti liang lahat. Jadi jenazah itu diposisikan seperti menyentuh liang lahat. Jadi posisinya miring, beda dengan peti-peti jenazah yang lain. memangnya di mana perbedaannya Bunda di antara Karena yang kan satu dia sama tidak yang boleh dibuka ketika dimasukkan ke dalam tanah liang lahat begitu. Kecuali kalau teman-teman pahami bahwasanya Bun, dalam Islam kan tidak boleh menggunakan peti. Ya benar. Tetap kita harus menghadap di liang lahat tuh ke tanah, karena ketika kain kafan ya, kain pocong itu dipakai oleh kita, sudah dikenakan oleh jenazah, itu kan bagian wajahnya kan akan dibuka, dan seluruh tali itu dibuka, yang copot-copot. mengikat yang sebanyak bilangan ganjil ya 3, 5, 7 itu juga harus dilepas. Nah, selanjutnya kan wajah harus dihadapkan ke tanah begitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang barusan. Silakan Bunda, kita lanjut mengenai tadi udah sampai jenazah. Ada juga saya sempat merawat jenazah pasien HIV ya. Iya. Kenapa sampai Bunda nggak tahu kalau yang bersangkutannya almarhumah itu mengidap penyakit AIDS, ya, kena virus HIV. Itu bagaimana? Karena memang keluarganya tidak tahu, dan kami selaku seorang muslim yang memang rukun kifayah wajib merawat jenazah ya, karena kan dalam satu daerah apabila tidak ada yang merawat jenazah maka hukumnya seluruh daerah tersebut ya, satu desa itu akan dikenakan kafarat ya, dosa. Nah, maka dari itu karena kami berniat baik untuk merawat jenazah orang tersebut ya kami rawat. Bismillah aja, bismillah ya pokoknya. Bismillah. Kami taunya sudah selesai, itu ada laporan dari rumah sakit bahwa ternyata beliau meninggal karena HIV ya. Sempat kita juga panik teman-teman itu, tapi bismillah kita
kita serahkan sama Allah karena memang ketidaktahuan kita dan niat baik kita untuk merawat jenazah. Iya, itu. tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Iya. Dan alhamdulillahnya kita semua sehat sampai saat ini. Alhamdulillah. Karena kan secara ilmu bahwasanya secara ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan juga virus HIV akan berpindah kepada seseorang ketika yang pertama ya berhubungan intim ya, yang kedua melalui transfusi darah dan juga mungkin ada beberapa luka yang tersentuh dan alhamdulillahnya tidak ada ya waktu itu, kita hanya merawat biasa karena memang terlihatnya seperti biasa karena kita tidak tahu penyebab kematiannya karena biasanya keluarga kadang mungkin menutupi atau wallahu alam ya seperti apa, tidak mengatakan bahwa hanya sekedar mengatakan sakit saja begitu. Berarti Bunda ini selama ini sudah cekatan dalam pengurusan atau memerawati jenazah bermacam bentuk. Usia juga Mbak. Usia juga mulai dari baru lahir ya bayi ya sampai yang sudah lanjut usia dalam kondisi yang memang yang wajar dan juga mungkin di luar kewajaran ya seperti kecelakaan, musibah begitu kan, atau tenggelam seperti yang tadi, terus korban pembunuhan, karena itu memang wajib ya kita rukun kifayah kan wajib kita jalankan gitu. Nah saya ingin pada sahabat-sahabat semua, ayo kita bisa, paling tidak kalau kita bisa ya dan mau, yang pertama itu kemauan, keinginan dan juga berani dan bisa membawa amanah ini, paling tidak nantinya kita persiapan untuk merawat jenazah keluarga terdekat kita ya karena kita tidak tahu siapa yang akan meninggal lebih dahulu, kita tidak tahu, entah itu Mbak Jannah dulu, semoga kita panjang umur sehat walafiat, atau keluarga kita, suami kita, orang tua sebentar kita. dulu deh, kalau bisa ya sebentar dulu deh, masih kita nabung amal dulu ya. Amin. Ya Allah, semoga sisa usia kita barokah ya Bun. Jadi kan saya menghimbau banyak orang, ayo kita paling tidak bisa untuk merawat jenazah orang terdekat kita. Iya, itu kan kewajiban bagi orang yang masih hidup, yang muslimah masih hidup. Bunda, Daripada- ini ngomong-ngomong, pernah nggak sih nemuin muslimah yang dalam keadaan tidak suci, contohnya misalkan dalam haid Haidah. itu kan harus mandi besar dulu, berarti pas pemandian itu harus Pernah. dimandi. Karena kan memang mandi untuk memandikan jenazah kan memang mandi besar, semuanya kan harus dirawat dengan baik ya, dengan benar, memang dirawatnya berkali-kali kita mandikan dengan di keramas dan lain sebagainya. Pernah Berarti saya harus mandi mendapatkan besarkan dulu baru. Iya. Kalau pada saat haidah Bun, gimana, apa nggak keluar darah terus? Iya, keluar darah, ada yang seperti itu, tetapi tidak lama karena kan secara ini hukum ini apa kesehatan, ilmu kesehatan kan sudah akan kalau sudah meninggal dia akan tersumbat dengan sendirinya. Tapi ya ada yang memang masih berdarah, keluar darah. Saya pernah juga begitu. Terus mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan tentang kain kafan nih. Modelnya ya, Iya, model kain kafan itu yang bentuknya. seperti apa Bun? Yang jenisnya mungkin ya, Iya. dari jenis Tentunya kainnya. bentukan. Ada yang kasar, ada yang lembut, Iya. ada yang sedang-sedang. Itu mana sih yang harus sebenarnya yang paling sebenarnya yang lembut ya, karena Yang kesentuhan paling bagus ya, yang terbaik. Yang gitu. terbaik. Kita memberikan dan melakukan yang terakhir terbaik. ya, pakaian terakhir yang terbaik yang akan kita kenakan untuk menghadap Allah. Ya, tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan, Mbak. Iya. Berlebih-lebihan dalam artian kainnya harus terbuat dari sutra, Sutra, tidak. oke. Terus Banyak ya yang mahal mungkin karena itu sultan kan hidupnya di kaya Indonesia. gitu ya. Tidak. Jadi kayak sutra gitu Iya, ya. Mbak, orang kaya mati, orang miskin mati. Siapapun akan mengalami kematian, tetapi tidak boleh membeda-bedakan. Kalau ada orang kaya nih, kesehariannya selalu menggunakan kain atau baju-baju yang brand, yang Nah, mahal-mahal. itu dia teman-teman. Jadi kalau ada harta yang berlimpah, alangkah lebih bagus salurkan ke lebih duafa, lebih kayak apa, ke fakir miskin yang membutuhkan. Nanti yang kaya-kaya langsung nanti ikut di apa di makam. Iya, Kan banyak tuh ya orang muslim kan gitu ya, Bang. tidak. Jadi harus
sesuai lah ya. Sesuai. Nggak harus mahal. Tidak akan juga. membantu Anda. Tidak Kain akan kapan tidak membantu. akan membantu sama sekali. Kain juga. kapan tidak punya kantong. Tidak bisa dibawa bekalnya. Bisa dalam tidak muslim. bisa dibawa harta bendanya. Pulang. Jadi alangkah lebih baiknya punya amal untuk beramal. Betul. Ya nggak, Bun? Itu yang Jadi wajib. satu yang kita bawa mati itu adalah amal di dunia ini. Aduh, kalau sudah bicara kematian sudah Merinding. Saya kadang belum nikah nih nggak Bunda, mampu. jangan. Kalau bisa nanti dulu deh. Ya Allah, kalau bisa di request nanti kalau aja dulu bisa deh. di-request, tapi kan nggak bisa. Iya ya, rahasia Allah. Kalau Itu sudah makanya malaikat kita maut siapkan datang. amal perbuatan kita. Betul. Menjadi bekal untuk berpindah ke alam dunia, ke alam barzah. Iya. Sudah mulai. Nah, kain kafan yang baik itu sebenarnya yang memang putih, suci, bersih ya. Iya. Terus untuk masalah harga, saya rasa di tiap-tiap daerah berbeda-beda. Sebentar, ini bisa nggak sih selim putih? Ada nggak? Misalnya nggak pakai boleh hitam. lah. Kalau Mbak Jana sukanya ungu harus ungu. Sukanya nggak biru, bisa. biru nggak? Tetap putih ya. Jadi hitam Atau nggak boleh yang berarti. flowy, bunga-bunga. Bunga-bunga Nggak nggak bisa. boleh. Nggak bisa. Kotak-kotak. Bunga-bunga. Nggak boleh. Jadi memang ketentuannya dalam agama Islam itu putih, bersih, dan tidak boleh berlebih-lebihan juga. Oke. Karena apa? Kenapa tidak boleh berlebih-lebihan? Karena dia akan terkubur di dalam tanah dan dia Dan akan sunnah, laku. ya. Ya, memang seperti itu. Dan kalau bisa ya jangan berjahit. Dan kalau bisa juga ambil yang lebarnya itu minimal 90 kalau yang bodinya kecil. Tapi kalau bodi yang kayak Bunda ini ada yang ukuran 115. Dan kainnya tidak juga harus terlalu tebal kayak kain drill, dan tidak juga harus terlalu tipis atau kasar ya. Paling tidak yang standar lah, yang halus ya relatif ya, lembut juga relatif, paling tidak masih nyaman lah kita pakai. Nyaman dipakai. Iya, begitu. Dan kalau di tempat-tempat kami di Kifayah yang ada di sini sudah disiapkan tuh satu gulung. Jadi kita mengukurnya berdasarkan tinggi badan, berdasarkan postur tubuh juga. Postur tubuh. Begitu. Jadi kalau untuk wanita itu 5 lapis, kalau untuk laki-laki itu 3 lapis. 3 lapis. Ya itu sudah termasuk baju kurung, surban atau jilbab. Kostum yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu sunnahnya warna putih, tidak warna-warni. Tidak warna lain. Tidak warna-warni. Jadi sesuka apapun kita di dunia ini, suka warna-warni, warna itu jadi tetap satu warna putih. Dan jumlahnya ganjil. Ganjil. Iya. Semua yang berhubungan dengan fardu kifayah, perawatan jenazah, bilangan ganjil. Terharu nggak sih, ya Allah? Kalau kita membahas tentang ukhrawi, jadi kita sudah berada di alam yang berbeda. Iya. Merasa sudah berada di Tidak- alam yang tidak berbeda. penting Iya, lagi tidak dunia. penting dunia. Buat apa dunia dikejar sedangkan akhirat? Kecuali memang niatnya dunia untuk akhirat. Nah, boleh. Bisa. Ladang lah. Begitu. Ladangnya di dunia, nanti panennya di akhirat. Iya. Semoga kita semua sahabat beriman bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya dan selamat dari urusan-urusan perkara tentang dunia dan hisab tentang dunia. Ya, mulai saat ini perbaiki diri. Perbaiki diri. Karena kematian selalu Mengintai. mengintai dan menunggu. Itu adalah suatu yang pasti. Itu pasti akan Kullu tiba. nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang bernyawa akan mengalami merasakan mati. kematian. Sekalipun Mungkin- itu Mungkin ini ya pembahasan materi tentang kematian tuh kurang diminati banyak orang. Iya. Ya kan? Tapi ya itu tadi niat kita sebenarnya apa? Ngaji, sekolah, Iya. bekerja, kalau nggak untuk Allah ya, untuk Iya. pulang, bekal pulang. Maka dari itu sebenarnya berbicara tentang kematian itu jadi pengingat diri. iya, Seperti pengerem, oh iya ya, saya bakalan mati. Kita nggak Iya. boleh sombong, nggak boleh Betul ria, sekali. gitu. Intinya bahkan seperti perlu itu. jangan melupa namanya kematian. Biar kita itu selalu mengingat Allah, dan sekiranya kita melakukan yang tidak Allah ridhoi, kita akan tinding dari situ. Mungkin itu saja sharing kami untuk hari ini, dan saya ucapkan terima kasih Bunda atas waktunya, dan
Masih banyak lagi tapi loh. Apa? Tentang pembicaraan ini. Ya Mungkin masih nunggu panjang, di- insya Allah di semoga part ada berikutnya. pertemuan part ketiga Amin. untuk Mungkin di part ketiga saya ingin mengenalkan seseorang ya yang sudah membuat saya Kepek lebih gitu ya. lebih seperti ini ya, lebih Iya. fighting untuk berada di dunia perawatan jenazah. Mungkin suatu saat kita akan bertemu Insya dengan Allah. beliau. Semoga dan kita ini- panjang umur, sehat Iya, walafiat amin, bersama Ustazah Bunda Haja Alifatin. Iya. Nanti kalau Dan- yang pengen tanya-tanya boleh di kolom komentar. Oke. Jadi kita obrolkan lagi. Ya, kita akan kembali diskusi di part 3 dan untuk hari ini kami ucapkan sekian, terima kasih dan jangan lupa share, like, and subscribe di channel Transfer Ilmu. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum.